Kita awali sore hari ini dengan informasi kecelakaan beruntun bus Transjakarta dan sejumlah motor yang terjadi akibat tumpahan oli di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Bang, licin bang, hati-hati licin, di sini licin, hati-hati licin. Dua pengendara motor tiba-tiba terjatuh saat melaju di Jalan Raya Pasar Senen, Jakarta Pusat siang tadi. Sejumlah pemotor lainnya juga mengalami insiden yang sama karena licinnya aspal jalan. Beruntung para pengendara motor tidak terluka. Selain kondisi aspal jalan yang licin pasca diguyur hujan, kecelakaan juga disebabkan tumpahan oli. Enggak sih, itu depan busway tandain kerucut, biar jangan ke sini. Licin. Seorang pemotor sempat tersulut emosi dan meminta petugas memasang penanda agar tidak ada lagi korban lainnya. Tidak hanya 5 pengendara motor, licinnya aspal juga mengakibatkan 2 armada bus Transjakarta kecelakaan. Kondisi kedua bus yang melintas dari arah Gunung Sahari menuju Salemba Raya rusak parah di bagian depan dan belakang. Kita awalnya kaget aja, tiba-tiba jenguk. Iya. Katanya dia licin. Iya. Ya. Karena tidak terluka, para pengendara motor yang sempat terjatuh kembali melanjutkan perjalanan. Sementara 2 armada bus Transjakarta dibawa ke Polbus di Jakarta Timur. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Gunung Sahari menuju Salemba Raya sempat macet. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ketegangan sempat terjadi dalam sidang lanjutan kasus kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tim kuasa hukum Rizik sempat terlibat keributan dengan petugas keamanan setelah tertahan di depan pintu gerbang gedung Pengadilan Negeri. Setelah beberapa lama, tim kuasa hukum Rizik akhirnya masuk ke dalam gedung Pengadilan Negeri. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa Rizik Syihab kembali digelar tatap muka. Dalam tanggapannya, jaksa menyoroti terkait bahasa kotor yang digunakan Rizik dalam eksepsinya yang seharusnya tidak dituangkan dalam berkas eksepsi karena dinilai tidak beretika. Juga diartikan sangat tumpul otaknya, tidak mengerti, bodoh. Tidaklah seharusnya kata-kata yang tidak terdidik ini diucapkan, apalagi ditabalkan kepada jaksa penuntut umum. Sangatlah naif kalau jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa dan kawan-kawan dikatakan orang bodoh, bebal, tumpul otaknya, dan tidak mengerti. Kami jaksa penuntut umum yang menyidangkan perkara terdakwa adalah orang-orang intelektual yang terdidik dengan berpredikat rata-rata strata 2 dan berpengalaman puluhan tahun di bidangnya. JPU kemudian meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa dan memutuskan dalam putusan sela dengan melanjutkan agenda sidang dan pembuktian perkara. Sementara itu, kuasa hukum Rizik tetap pada eksepsinya. Iya, karena kan kita beberkan jelas di situ. Fakta-faktanya kita bantah semua dan kita menggunakan bukti seperti itu. Tapi yang ada tadi kebanyakan jaksa kan malah melempar bahwa banyak isinya baper lah, tersinggung dengan kata-kata pandir, dungu, dan zalim setelah dan semestinya dan semisalnya. Sebelumnya pada Jumat lalu, tim kuasa hukum Rizik mengajukan eksepsi dalam sidang yang digelar tatap muka. Tim kuasa hukum Rizik menilai penggabungan pidana umum dan khusus tidak tepat. Jaksa menghubungkan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Tapi peristiwa hukum yang didakwakan adalah pelanggaran SKB Menteri tentang larangan Front Pembela Islam. Sedangkan dakwaan kelima menghubungkan Undang-Undang Ormas Junto KUHP yang dinilai tidak dimungkinkan. Karena itu kuasa hukum meminta agar dakwaan pertama dan kelima batal demi hukum. Dalam eksepsinya, Rizik Syihab juga mengatakan acara di Petamburan justru dibantu dari kepolisian dan Satpol PP DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Detasemen Khusus 88 Anti Teror kembali menangkap 3 terduga teroris di Makassar yang terkait langsung dengan peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Sementara kepolisian menjelaskan penangkapan teroris di Jakarta tidak ada hubungan dengan teroris di Makassar. Dalam jumpa pers di Mabes Polri Jakarta, Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan
3 terduga teroris yang ditangkap yakni MM, seorang perempuan yang memiliki peran mengetahui perencanaan pengantin bom bunuh diri L dan YSF dan memberikan motivasi pelaku untuk berjihad. Selain itu, dari hasil pengembangan yang terkait langsung dengan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Densus telah menangkap 9 orang tersangka. 2 diantaranya meninggal dunia karena merupakan pengantin bom Gereja Katedral. Jadi untuk sementara ini pengembangan di Makassar, 7 orang dalam proses penyidikan, kemudian meninggal 2 orang. Jadi total semua sementara 9. Artinya update-nya bertambah 3 tersangka, 3-3-nya adalah perempuan. Teroris yang telah diamankan di Makassar, mereka merupakan kelompok atau terafiliasi langsung dengan jaringan JAD yang sama persis pos mereka atau markas mereka di Villa Mutiara yang ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 yang lalu. Tim Gegana Brimopolri meledakkan bom rakitan yang disita dari rumah terduga teroris di Condet, Keramat Jati, Jakarta Timur. Bom rakitan sengaja diledakkan karena tidak memungkinkan dipindahkan. Inilah detik-detik saat tim Gegana Brimopolri meledakkan salah satu bom yang ditemukan di rumah terduga teroris di Condet, Jakarta Timur pada Senin sore. Bom sebelumnya ditanam dalam lubang dan diletakkan di tengah lapangan agar tidak membahayakan warga. Polisi sengaja meledakkan bom rakitan ini lantaran tidak memungkinkan dipindahkan. Petugas menemukan total 4 bom di rumah terduga teroris di Condet. 1 bom diledakkan di lokasi penggeledahan dan 3 lainnya di sebuah lapangan di Batu Ampar. Selain barang bukti bom rakitan, polisi menangkap 2 terduga teroris serta 1 unit mobil dari penggeledahan di Condet. Tim Jibom dari Satuan Gegana Polda Metro Jaya memutuskan untuk melaksanakan disposal di 2 lokasi di mana ditemukan TATP tersebut, yaitu di Sukasari, Serang Baru, Bekasi, dan di Condet, Jakarta Timur. Polisi juga masih mendalami temuan barang bukti yang disita dari para terduga teroris terkait dengan ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kedua kebakaran, kobaran api masih ada di 4 tangki minyak Pertamina Refinery Unit 6 Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Kobaran api serta asap pekat masih terjadi meski sempat diguyur hujan lebat selama beberapa jam. Meski sudah tak sebesar kemarin, kobaran api disertai asap tebal masih membumbung di langit. Bahan bakar minyak yang berada di titik kebakaran diduga menjadi kendala utama proses pemadaman. Bahkan meski sempat diguyur hujan lebat selama beberapa jam, api belum juga bisa dipadamkan. Sementara lalu lintas yang berada di persis di tepi titik kebakaran hari ini sudah mulai dibuka. Motor dan mobil menuju Cirebon atau Indramayu sudah dapat melintas. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran 4 tangki minyak Pertamina Refinery Unit 6 Balongan di Indramayu, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Toy Iskandar di lokasi. Ya, Toy Iskandar, bagaimana update terkini pemadaman kebakaran 4 tangki kilang minyak di Pertamina? Baik, Stephanie, saat ini saya masih berada di salah satu tangki milik minyak Pertamina RU6 di mana kobaran api masih membara dan seperti di belakang saya ini kobaran api masih terus terjadi selama 2 hari ini. Selain menimbulkan api juga
kepulan asap tebal masih meninding di langit Indramayu. Selain itu juga akibat dampaknya kobaran api ini membuat ratusan warga yang berada di 500 meter dari kobaran api ini, warga sejak pagi masih mengungsi di posko pengungsian Bumi Patra Indramayu. Warga mengaku dirinya tidak kembali ke rumah mengingat kondisi kobaran api masih terjadi di kilang Balongan Indramayu. Dan kami informasikan juga sebelumnya arus lalu lintas yang biasanya dilakukan oleh petugas kepolisian dan TNI dilakukan penutupan jalan, namun hingga tadi pagi arus lalu lintas dari arah Ampel menuju ke Indramayu maupun arah sebaliknya sudah mulai dibuka. Namun petugas juga masih membatasi kendaraan yang melintas di sepanjang kebakaran api yang membara di kilang minyak Balongan Indramayu sendiri. Selain menimbulkan korban, maksud kami dampak ini juga mengakibatkan puluhan rumah warga di desa Majakerta, Kecamatan Balongan Indramayu akibat kebakaran ini, akibat ledakan yang sangat dahsyat, mengakibatkan rumah warga mengalami rusak berat. Bahkan ada salah satu warga yang mengalami luka akibat reruntuhan akibat terjadinya kobaran api yang sangat dahsyat seperti ini. Stephanie. Toh Iskandar, bisa dijelaskan kepada kami dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar kobaran api itu seperti apa setelah hari kedua api belum bisa dipadamkan? Ya, dampak dari masyarakat sendiri, faktor ekonomi mungkin juga terkendala dengan adanya kebakaran yang melanda di minyak Balongan BBM ini. Selain dampak ekonomi juga akibat ini juga wisatawan yang berada di jalur maksud kami di pantai Balongan Indah ini akibat wisatawan juga terdampak. Selain itu juga tadi Kabar HAM juga tadi meninjau ke lokasi kebakaran tersebut dan memang Kabar HAM juga mengingatkan bahwa dirinya akan terus berupaya memadamkan. Abraham. Ya, baik, terima kasih Tois Iskandar, laporan Anda langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Menolak dieksekusi penghuni rumah melempari petugas jurusita pengadilan dengan air limbah. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.